Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurantika dari kelas Predik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi ujian praktek Reinforcement Learning dengan judul Algoritma Q-Learning menggunakan OpenAI Taxi V3. Latar belakangnya itu sendiri, Q-Learning adalah algoritma yang sangat sederhana untuk dipahami dan sangat direkomendasikan untuk pemula dalam Reinforcement Learning. Karena sangat kuat dan dapat diterapkan dalam beberapa baris kode. Pada dasarnya, dalam Q-Learning, kita membuat tabel dengan tindakan dan status yang disebut Q-tabel. Tabel ini akan membantu agen untuk mengambil tindakan terbaik pada model saat ini. Dalam OpenAI Taxi V3, terdapat 4 lokasi dan taksi sebagai agen yang bertugas untuk memilih penumpang di suatu lokasi, lalu mengantarnya ke lokasi lain yang dituju. Agen akan menerima reward sebesar plus 20 poin jika berhasil untuk drop off dan akan kehilangan 1 poin untuk setiap time step yang diperlukan. Di luar itu, agen akan kehilangan 10 poin untuk tindakan penjemputan dan pengantaran ilegal. Misalnya, mencoba memilih penumpang di lokasi yang tidak valid. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri, bagaimana perbandingan antara performa penggunaan model Q-Learning dan tidak digunakannya algoritma manapun pada kasus pick up dan drop off taksi. Dan tujuannya untuk mengetahui perbandingan antara performa penggunaan model Q-Learning dan tidak digunakannya algoritma manapun pada kasus pick up dan drop off taksi. Untuk teori algoritma Q-Learning itu sendiri, untuk proses pembelajarannya, langkah pertama kita melakukan inisialisasi, di mana inisialisasi semua nilai Q dalam tabel Q ke 0. Agen tidak memiliki pengetahuan tentang lingkungan tempatnya berada. Untuk langkah keduanya, jelajahi ruang, di mana agen terus menjelajahi lingkungan dengan mengeksekusi tindakan di lokasi bagiannya. Di sini kita memiliki masalah eksplorasi dan eksploitasi. Meskipun kita mendefinisikan tindakan sedemikian rupa sehingga agen terus mengeksekusi tindakan yang mengembalikan fungsi nilai tertinggi. Masalah dijamin untuk bertemu dengan nilai yang optimal. Tetapi prosesnya bisa lambat dan banyak tantangannya. Yang tujuannya yaitu mengatur dengan ruang tindakan status besar dan agen sesekali memilih tindakannya secara acak. Dan ada kemungkinan agen akan menemukan nilai optimal lebih cepat. Untuk langkah ketiganya, amati reward-nya. Saat menjelajah, agen akan mengamati hadiah apa yang didapatnya dari mengeksekusi tindakan tertentu. Di state, untuk pergi ke status berikutnya, state tambah 1. Untuk langkah keempat, perbarui fungsi nilai. Setelah mengamati reward, agen kemudian memperbarui fungsi nilai untuk keadaan tertentu dan pasangan tindakan menggunakan rumus berikut. Ini mengambilkan tabel Q yang diperbarui. Untuk pemodelan algoritma Q-Learning real world cases, yaitu yang saya gunakan adalah taxi navigation. Untuk environment-nya sendiri, di sini menggunakan grid 5x5 dengan aksi berjumlah 6. Untuk nolnya pindah ke selatan. Untuk aksi 1 berarti pindah ke utara. Untuk aksi 2 ke timur. Dan untuk aksi 3 ke barat. Untuk aksi 4 penumpang penjemputan atau pick up. Dan yang terakhir untuk menurunkan penumpang atau drop off. Yang ketiga ada target. Taksi sebagai agen diarahkan untuk mencapai titik pick up penumpang dan targetnya sampai dengan drop off penumpang ke tempat tujuan. Untuk hyperparameternya itu sendiri, di sini saya menggunakan episode 1000 sebagai trainingnya dengan alpha atau learning rate 0,1 dan gamma sebesar 0,6 serta epsilon greedy sebesar 0,1. Untuk rewardnya sendiri, min 10 poin jika melakukan tindakan penjemputan dan pengantaran secara ilegal, plus 20 poin ketika performa agen menempuh jalur pengantaran yang benar, dan min 1 poin setiap langkah tambahan atau salah dalam proses time step memiliki penalti. Dalam simbol-simbolnya, untuk huruf R ini sendiri berarti terdapat di lokasi barat laut. Untuk G itu sendiri terdapat di lokasi timur laut. Untuk K itu sendiri terdapat di lokasi barat daya dan untuk B itu sendiri terdapat di lokasi tenggara. Untuk obstacle-nya ini bersimbol seperti garis panjang, yang dimana agen harus menghindari obstacle ini.
Untuk blue letter ini sendiri berwarna biru, yang berarti penumpang. Ini lokasi penjemputan penumpang. Dan untuk yang ungu sendiri merupakan tujuan drop off-nya penumpang. Untuk yellow rectangle itu sendiri ini kotak kuning menunjukkan status taksi ada penumpang atau tidak. Untuk kuning itu sendiri berarti kosong dan sedangkan untuk green berarti sedang memiliki penumpang. Untuk performa Q-learning yang dihasilkan eh, tanpa algoritma itu sendiri menghasilkan time step taken sebanyak 387 dan penalti sebanyak 134. Tentunya masih banyak sekali penalti yang dilakukan. Karena tidak adanya training episode itu masih nol. Untuk setelah menggunakan algoritma Q-learning ini didapatkan rata-rata time step taken sebesar 13 detik dan rata-rata penalti sebesar 0. Berarti tidak didapatkan penalti setelah ditambahkannya algoritma Q-learning sendiri dan didapatkan episode 99 pada step 410. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari algoritma Q-learning ini itu gambar 2 yang ini merupakan patokan atau target awal start point di mana taksi terletak di baris keempat kolom ketiga dengan status taksi tidak berpenumpang, yaitu berwarna kuning. Dan sebuah dinding berada di timurnya, di sebelah sini. Ini timur. Seorang penumpang sedang menunggu di sudut barat daya, yaitu R, dengan status pick up, yaitu berwarna ungu, dan dengan tujuan di sudut barat laut, yaitu Y, dengan status drop off berwarna biru. Untuk gambar 3 ini merupakan hasil training tanpa model dan menunjukkan masih banyaknya penalti dan kesalahan drop off atau ilegal. Yaitu harusnya drop off itu yang benar ada di sudut Y ini, sedangkan dia drop off penumpangnya di sudut R. Nah, untuk gambar satunya menunjukkan hasil training menggunakan model Q-learning dan menunjukkan tidak ditemukannya penalti dan hanya sampai 99 episode dari 1000 episode training. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.